Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di acara Ria Miranda Inspiring Talks. Ini adalah sebuah konsep acara yang baru kita bikin dari brand Ria Miranda karena kondisi dari Corona. Nah, kesempatan kali ini Ria Miranda Inspiring Talks kita akan berbicara lebih dalam dengan salah satu idola kita juga, ada Mbak Dewi Sandra, public figure yang sangat menginspirasi, dan juga Mbak Jacqueline, perwakilan dari Senayan City. Jadi untuk Ria Miranda Inspiring Talks yang sesi yang sekarang ini ada sesuatu yang berbeda. Karena kita menggunakan translator juru bahasa isyarat. Betul. Jadi semuanya bisa join di talk show kali ini. Ya, dan bisa mendapatkan ilmunya ya. Iya, semua bisa. Dan nanti akan ada translatornya juga. Mudah-mudahan manfaatnya jauh lebih luas. Jadi kita saksikan bersama conversation kita secara virtual dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Okay. Kita saksikan Ria Miranda Inspiring Talks untuk The Art of Mindfulness. Selamat siang. Senang banget kita bisa ketemu walaupun secara virtual ya. Saya Pandu dan ini ada Ria. Mungkin teman-teman di sini juga tahu bahwa selama masa pandemi ini brand Ria Miranda punya program yang namanya Ria Miranda Inspiring Talks. Jadi kita akan ngobrol dengan narasumber kita ada dua. Yang pertama Mbak Jacqueline, perwakilan dari Senayan City, dan satu lagi kita semua udah pada tahu ya, Mbak Dewi Sandra. Yang mana tuh? Ya, sebenarnya ada banyak yang pengen kita obrolin. Tentunya yang pertama sih sama Mbak Jacqueline ya, karena bicara tentang mall kesayangan kita, Senayan City itu banyak sekali memori yang sudah kita lalui dengan Senayan City. Yang pertama adalah ketika kita beranikan diri untuk membuat annual show. Kedua itu pertama kali di Senayan City, kita pakai pre-function-nya dulu. Terus sama terakhir adalah perayaan 1 dekadenya brand Ria Miranda. Itu kita bikin pameran selama 1 bulan dan annual show 2 hari di The Hall Senayan City. Jadi kita tuh kalau bulan Oktober itu jadi anak sensi karena ada Jakarta Fashion Week juga. Iya, jadi nyambung semua. Dan terakhir kita ada fashion show di Fashion Nation ya. Sebelum akhirnya dengan berat hati keesokan harinya di cancel ya Mbak Jacqueline ya. Iya, karena kan ada PSBB. Betul. Nah, bicara tentang retail, gimana nih kabarnya Senayan City sendiri dan apa kedepannya gitu Mbak? Oke. Sehubungan dengan pengumuman pemerintah, kita kan memang nggak boleh terlalu banyak aktivitas di dalam shopping mall. Jadi pelaksanaan pembatasan social distancing itu juga kita ikutin. So far kan sampai sekarang ini sampai tanggal 22 Mei ya. Jadi kita masih menunggu kabar dari pemerintah apakah itu dilanjutkan atau tidak. Nah, supaya kita juga dalam rangka memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk Senayan City-nya sendiri saat ini baik-baik aja. I believe semua shopping mall juga mengikuti semua peraturan ini. Jadi secara umumnya operasional kita dilakukan sangat terbatas. Jadi hanya melakukan servis seperti food hall supermarket, farmasis, dan juga beberapa F&B yang masih berjalan untuk serving delivery only. Karena di sini nggak boleh ada dine-in, itu nggak boleh. Boleh ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk non-service seperti fashion, aksesoris, bag and shoes, banyak brand juga udah melakukan strategi lain karena kan toko nggak boleh dibuka. Jadi ada untuk chat and shop-nya, call and order-nya, terus ada drive-thru juga yang kita lakukan. Jadi so far Senayan City juga mungkin Mas Pandu juga bisa lihat bahwa kita tuh nggak berdiam diri gitu loh. Iya. Dan we did a lot of program. Kita merancangkan banyak sekali program pembelanjaan dari drive-thru. Habis itu kita juga banyak melakukan virtual communication with all the designers and also dokter. Banyak. Jadi dalam 2 minggu ini kita intensitas virtual programnya itu sangat tinggi. Ya. Dan ada program yang bikin kita juga terharu ya. Ada program sosial yang bagi-bagiin ke supir Bluebird ya. Iya, itu seru. Mereka ngantri ya.
Ada berapa banyak tuh driver yang kemarin dibagiin ya, Mbak? Itu jadi macam-macam. Jadi kita ada jadi untuk yang CSR seperti ini kita sebenarnya udah menjalankan 3 program. Pertama, kita juga mendukung ya temennya Mbak Ria juga Cotton Ink. Iya. Untuk penggalangan dana APD di situ juga kita sebagai mediasi membantu penggalangan dana lewat sosial medianya kita supaya bisa membantu gardu terdepannya dokter-dokter. Nah, kedua, Take Action Together kita bersama salah satu temannya Senayan City, Super Chili Chef, itu penggalangan dana hampir sampai 150 juta kalau nggak salah, if I'm not mistaken. Itu kita membagi kepada 400 pengemudi driver taksi. Wow. Nah, setelah itu baru selesai minggu lalu saya sama teman saya Rio Pasaribu. Oke. Nah, itu juga kumpulan anak-anak lawyer muda itu berhasil menggalangkan 170 juta, plus dapat beberapa sponsor lainnya seperti dari Delto deh pokoknya. Nah, jadi itu kita berhasil memberikan 888 package to taxi driver. Nah, sih dengarnya. Iya. Jadi mungkin Mbak Dewi, kita juga bisa ngasih tahu bahwa kita tuh memang ada kerjasama sama Senayan City itu memang programnya cukup panjang ya, mulai dari yang kemarin kita 1 dekade kemarin, terus ada annual show, terus ada Vision Aku ngikutin terus kok. Kamu nggak usah jelasin. Aku tahu. Aku ada di situ setiap kali. Jadi memang harusnya kan kalian yang bikin bulan Ramadan ini kan biasanya ada Ramadan festif ya Mbak Jacqueline ya. Iya. Iya, dan harusnya tuh kita memang ada mengisi event di sana, cuman karena kondisi seperti ini akhirnya closing-nya kita memang melalui virtual ini. Ya, tapi yang penting kita senang ya mendengar program bahwa Senayan City itu lebih relevan dengan kondisi yang sekarang, punya ada rasa empatinya dan tidak berdiam diri, itu yang bikin kita ngerasa ada connection-nya sama Senayan City gitu sih. Karena sebenarnya jujur ya, sebelum acara ada pandemik ini, kita tuh udah mempersiapkan segala program, baik dari Fashion Nation sampai ke Ramadan. Kan, mungkin Mas Pandu sama Mbak Ria juga tahu kalau Ramadan itu udah jadi kayak the massive event di Senayan City. Tahun lalu keren banget kan, dekornya yang biru itu. Iya. And we already planned the gigantic the most iconic itulah installation kan di atrium. Nah, tahun ini juga sebenarnya kita udah plan dan itu udah bagus banget. Itu kita batalin seminggu sebelum PSBB. Wow. Jadi sebenarnya dari semua ukuran instalasi semua tuh udah ready sebenarnya. Tapi cuman kan kita harus sadar bahwa selama PSBB ini kan ya itu kita harus punya empati. Kita nggak mungkin harus bikin kayak instalasi besar di mana orang juga nggak bisa menikmati kan. Nah jadi muncullah ide-ide dari tim Senayan City untuk memberikan kayak sajian show, karena kita tahu walaupun Ramadan kali ini kan pasti teman-teman atau visitor atau customer itu masih butuh kayak kayak baju baru untuk Ramadan, persiapannya. Nah, kebetulan kemarin juga kan kita bikin virtual show together kan ya sama Mbak Ria. Itu seru banget dan itu responnya bagus. Papa Edwan juga happy. Papa Edwan. Sampai Mbak Dewi juga. Ya, kita sih sangat berharap ya setelah ini semua selesai, mudah-mudahan sih tanggal abis 22 Mei terus bisa ada progres yang positif ya untuk harapan kedepannya gitu. Karena efek dominonya sangat kerasa banget ya kalau tutup. Iya, kita sih dari Senayan City sangat mengharapkan pemulihannya secepatnya sih, karena sangat membantu buat tenan-tenan juga ada, terus teman-teman kreatif di luar sana, para desainer juga kan bisa berkreasi secara bebas lagi kan. Sekarang kan semuanya terbatas, mungkin semua all the tour itu semua udah pulang kampung dan lain-lainnya. Jadi ya Senayan City sih sangat berharap supaya ini bisa
pulih secepat mungkin. Karena Senayan City itu sendiri juga yang seperti semua orang tahu, kita tuh selalu mendukung industri kreatif Indonesia, terutama di bidang fashion. Mbak Ria juga tahu kan. Nah, karena dapat kita lihat selama ini juga Senayan City mendominasi industri kreatif, lifestyle, fashion dan lain-lainnya. Buktinya saya sangat happy dengan partisipasi Mbak Ria selama dari Fashion Nation 14 ke sebelumnya. Aku 10 tahun dengan pop-up store-nya juga seru banget. Mudah-mudahan ini akan terjadi lagi. Mudah-mudahan. Tapi ini memang semua memaksa kita untuk membuat sesuatunya dengan cara yang baru sih, tanpa mengurangi kreativitas sih. Iya, benar. Jadi challenging-nya itu justru mengulik cara kita berpikir, apa sih yang harus kita lakukan lagi next. Yes. Nah, new normal kali ini juga kita harus pikirin, karena semua precautions yang datang ke mall itu benar-benar kayak, oke, area wajib masker, itu tuh udah harus. Ya, mungkin ini juga kita pakai masker bisa dibilang 6 bulan atau 1 tahun ke depan, aku bilang sih gitu ya. Jadi menurut aku new normal kali ini akan menjadi lifestyle kita yang baru. Jadi ditunggu masker kasih baru Mbak Ria Miranda. Kita sangat berharap semuanya bisa akan pulih dengan segera ya untuk Senayan City dan amin. Gitu. Sip. Terus mungkin kita juga pengen ngobrol sama Mbak Dewi mengenai kondisi yang sekarang. Apa kabar? Mungkin kalau sama Ria rutin ya setiap hari Jumat ya ada ngaji bareng. Besok ada acara lagi, Masya Allah. Ya, Mbak Dewi sehat? Alhamdulillah, sehat, baik semuanya. Iya, Mbak Dewi, ini giliran aku nih, pengen nanya nih. Justru aku lebih takut sama Uni loh, ditanya lebih serem nih. Ini aja sih, apa sih Mbak kegiatan Mbak Dewi yang tadinya nggak pernah dilakukan, terus saat ini jadi rutin gitu kegiatan tersebut saat harus di rumah aja? Yang seperti bersih-bersih mau nggak mau kan you're always there, kita selalu ada di rumah, di depan mata, nggak ada alasan gitu. Aku mau pergi, aku mau ini, enggak, lagi ada di sini, ya dikerjain. Terus OCD gak? Kenapa? OCD banget. Iya, OCD banget. Kayak yang nggak bisa. Jadi harus semuanya diutak-atik deh. Oke. Kelihatannya Mas Pandu nih. Apa sih? Soalnya Mbak Dewi memang begitu gitu. Enggak. Memang sebelum kita ada conversation ini aku memang udah nonton yang Mbak Dewi sama Luna Maya dan ya. Biar kita juga nggak menanyakan hal yang sama gitu. Banyak yang bilang kan pandemi ini musibah gitu kan. Memang ada beberapa orang kita dalam badai yang sama tapi kita punya boat yang berbeda. Masing-masing we're different boat but we're in the same storm. Nah, aku tahu Mbak Dewi ada satu buku favorit yang The Monk Who Sold His Ferrari. Kamu udah baca, Mas? Udah baca? Baru sebagian. Dan di situ kan bilang kayak even a pain can be a teacher, dan aku rasa ini mungkin pain dan menjadi knowledge atau teacher buat kita semua. Nah, kalau buat Mbak Dewi itu apa ya teaching point-nya yang dari pain ini? Itu buku keren banget. Mbak Jacqueline harus baca beneran. The Monk Who Sold His Ferrari. It's very philosophical. Jadi cara melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, dan banyak pelajaran mahal yang bisa dipetik, dan salah satunya yang Mas Pandu katakan itu bahwa ujian atau yang namanya ketidaknyamanan atau sakit itu bisa menjadi guru yang sangat mahal. Kenapa? Karena di saat kita lagi di titik paling rendah, setiap manusia kan punya levelnya ya, tapi ketika kita di titik udah mentok nih, justru karena mentoknya itu, the only way back is to go back up.
Ya. Karena nggak ada jalan lain. Nah, caranya kita untuk kembali lagi kan harus benar-benar sampai di titik zero. Dan aku rasa pandemi ini membawa kita semua ke titik zero. Lu mau ngapain nih? Kita semua kan so new at this. Kita nggak tahu bagaimana bersikap secara socially, sekarang sudah berubah. Kita nggak tahu bersikap dengan ekonomi yang semuanya hati-hati tapi tetap harus jalan, gimana dong? Kita nggak tahu bersikap dengan bisnis. Okay, what do we do now? We don't know. Semuanya kan resiko. Dan justru di titik ini kelihatan kualitas manusia. When you are at this point, kita kayak yang, oke, disinilah kita bermain dengan ilmu, di sini kita bermain dengan iman, di sini kita bermain dengan kemanusiaan kita, bagaimana berempati dan juga tidak hanya memikirkan diri kita, tapi it's a collaborative issue, isn't it? Dan aku rasa pandemi itu sangat-sangat membuka mata. Iya, banyak yang lagi susah, tapi lihat nggak bahwa saat ini banyak banget orang baik yang muncul tiba-tiba. Tadi Mbak Jacqueline sebutkan tiba-tiba ada 800 sekian hampers atau di setiap kesulitan. Sebenarnya kalau kita mau lihat aja, pelanginya tuh ada. Pasti ada pelanginya. Mbak Dewi tadi ngomongin tentang bisnis kan, Mbak Dewi juga kita tahu ada bisnis yang dijalani dan sekarang pasti terganggu karena aku beberapa kali ngelewat scoops, terus kopi gitu kan, tutup gitu loh. Terus gimana as a businesswoman menghadapi ini? Like in the beginning we were all, kita sampai di titik kita harus let go kan. Kita bilang sama teman-teman di Scoops, pokoknya di resto kita nggak bisa bertahan at the moment. Gitu. Mau kita paksain, nah yang ada kita semua mati. Jadi kita coba ambil 2 langkah mundur, sebentar aja, sejenak aja. Kita reset, kita memikirkan lagi apa yang bisa kita lakukan. Dan tentunya kita banyak berdoa. Aku untuk karyawan-karyawan, aku selalu bilang, ingat ya, rezeki itu bukan datang dari, kalau mereka anggap kita sebagai bos, it's not from us. Kita hanya cuman, saluran yang datang dari Allah, gitu. Ya, perantara. Betul, perantara. Semuanya itu datang dari Allah. Jadi kalau kita nggak meluruskan niat kita kembali, bahwa kita mau jadi hamba yang benar-benar percaya bahwa rezeki, kesehatan, kenikmatan, ujian, itu kan semuanya Allah. Nah, kita luruskan itu dulu. So we took 2 steps back untuk reset itu. Allah ya, kita semua mainnya konsepnya Allah. Nah, setelah itu benar-benar, ini juga out of the blue, keren banget sih Mas Pandu. Tiba-tiba kita punya partner yang dia juga punya resto. Dia punya franchise sendiri. Ini di luar Scoops dan lain-lain. Dia punya tempat, ini restonya jalan, tapi dia nggak punya cabang. Dia pengen buka cabang di Bintaro. Yang kita punya dapur. Kita punya dapur dan kita punya sumber. Jur-jur itu, Mas. Iya. Jadi kita akhirnya 50-50. Dalam konsep yang you would never have guessed, kita akhirnya jadi partner. Mereka menggunakan narasumber dan juga dapur, tapi kan menunya dari mereka. Yang tadinya kita cuman niatnya cuman 70 buns a day, sekarang kita 200 buns. Oh, banyak ya. Okay. Makanya kita yang, iya ya, cara Allah tuh keren banget loh. Untuk puzzling-nya itu keren banget gitu. Yang penting kita lurusin aja. Lurusin. Nanti dibuka jalannya. Ya, itu juga yang apa yang terjadi dengan brand kita ya. Yang pertama kayak akhirnya kita bisa memanfaatkan sisa kain untuk bikin masker. Jadi kita ada sustainability program yang udah lama banget pengen kita jalani. Terus akhirnya kita jadi belajar ngebikin APD yang tadinya kita belum pernah gitu kan, karena kita sempat shutdown production, kita switching ke bikin APD gitu. Terus ya itu tadi ada satu program yang kita belum pernah bikin sama sekali, yaitu ketika membeli baju Ria Miranda Signature itu sama dengan berdonasi gitu.
Dan akhirnya kita ngelihat bahwa customer kita tuh bukan serta-merta yang shopaholic gitu loh, tapi ada satu sisi yang kita melihat, kita sama-sama human yang punya ada sisi empatinya itu, dan buat kita tuh jadi connecting banget sih. Betul. Gitu. Terus, boleh gantian? Ayo, boleh. Ini tentang pasangan. Oh iya, karena yang nanya nih kita soal berdua. rasa ini. Oke. Mbak Dewi itu menikah di tanggal 11 Desember 2011 di Pelataran Jagakarsa. Betul? Benar, Mbak? Betul? Keputus. Apa ulang lagi Uni? Signalnya jelek tadi. Jadi aku yang Iya. Aduh, salah nih. Gimana ulang? Nggak boleh ditanya kalau gitu. Aku cuma dengar pelataran. Ada apa dengan pelataran? 11 Desember 2011, Mbak, ingat nggak? Iya. Ya. Oke. Terus bersama Mas Agus. Ya. Nah, pertanyaan yang dari dulu aku tuh pengen nanya. Oke. Oke. Ini siapa dulu yang sepakat untuk bersama? Yuk hijrah bareng. Belajar gitu. bareng gitu. Ayo belajar bareng gitu. Nah, kita sudah pernah dengar proses berhijab. Mbak Dewi itu kan. atas kesadaran sendiri gitu. Tapi kita ngelihat Mas Agus tuh kayaknya sangat mengayomi, terus respect Ya, Mbak Dewi juga sebaliknya. Ya, dan gitu. begitu Maksudnya, sebaliknya. Ya, kita bisa ngeliat dari gesturnya ketika Mbak Dewi sama Mas Agus tuh kalau bareng gitu. Iya. Gimana sih Mbak proses bareng, hijrah barengnya gitu? Masya Allah. Bukannya kayak kalian berdua nih. Ini lagi bikin kita bertiga di sini iri loh. Kalau misalnya bicara tentang aku sama Ria, to be honest, yang menyadarkan aku justru Ria, karena Ria kan pengajiannya banyak. Ketika sama Mbak Dewi itu jadi kayak banyak sekali kajian melulu gitu loh. Sementara Maaf ya. jadi tapi itu yang bikin aku jadi malu loh, kok Ria udah sejauh itu aku belum ada. Nah, jadi akhirnya aku berusaha untuk catch up gitu. Ya. Gitu. I think dari Mas Agusnya, beliau itu kan basicnya udah kuat dari keluarganya. Jadi aku juga baru gitu ketika aku memutuskan untuk pakai hijab terus hijrah. Jadi aku minta izinnya, terus aku bilang oke, you need to support me karena ada banyak hal yang aku nggak tahu. Akhirnya nyemplung. Nah, ketika nyemplung, wah, setiap hari aku bombardir dia dengan pertanyaan, sayang, kenapa sholatnya harus gini? Terus apa itu yang namanya sujud? Sujud apa ya? Tilawah dan apalah. He's like, apa ya? Tunggu. Dia cari dulu. Oke, ini adalah ini. Jadi akhirnya kita sama-sama belajar. Sehingga kita justru lebih menarik karena again, when you learn together, itu kan kayak bonding tersendiri ya. Kita punya topik yang sangat happening banget istilahnya buat kita berdua, yaitu kita ingin menjadi pasangan lebih baik lagi dan manusia lebih baik lagi. Dan alhamdulillahnya Mas Agusnya selalu support. Jadi ketika kita renovasi rumah ini, aku bilang sama dia, ya, jantungnya rumah ini bukan dapur, jantungnya rumah ini bukan ruang tamu dan family room. Aku mau jantungnya itu adalah musola. Dan beliau support. Kenapa? Kayak buat aku green light, lampu hijau, sehingga alhamdulillah sampai titik ini aku masih semangat untuk belajar. Kebayang nggak sih, kita pasti sering dengar pasangan-pasangan yang menghalangi atau tidak suka atau tidak setuju, dan aku nggak kebayang itu pasti berat banget. Ya. Kalau di Ramadan ini kegiatannya bareng sama Mas Agus tuh apa aja, Mbak? Mas Agus sekarang dia punya hobi baru karena stay at home. Dia juga udah mati gaya kan? Iya. Jadi mati gaya, dia sekarang berkebun akhirnya. Apa sih hidroponik itu? Jadinya gimana, Mbak? Akhirnya terjadi dan wujud selama 3 tahun coba. Ya, terakhir aku kesana kan masih kosong ya, belum terus nggak jadi. Yang kamu datang awal-awal lucu gitu ya, abis itu kering, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya kita biarkan, nah karena kita stay at home, akhirnya ini menjadi kegiatan Mas Agus. Kita start lagi, tapi kita pindah, Mas. Ternyata kita salah di matahari. Karena pindah ke atas,
sekarang di rooftop. Alhamdulillah, Lebaran kita akan makan pok choy sendiri, kita akan makan kailan sendiri, paprika, tomat. Jadi seru sih. You know, we're not, kita nggak terlalu ngeyel gitu dalam harus punya project gimana-gimana. You know, just passing that one day at a time. Dan sekarang ini kan Lailatul Qadar ya. Kita lagi fokus banget gimana caranya. Aku yakin Uni juga punya target. Udah sampai belum Uni targetnya? Mbak Dewi tahu kan, lihat laporan aku. Aduh. Tema koleksi kita yang sekarang di Raya, ini temanya Nagari. Mbak Jacqueline juga. Yang aku pakai ini bukan? Iya betul, betul yang Mbak Dewi pakai. Yeah. Nah, wait. Fashion show dulu Mbak Dewi. Online fashion show. Jadi tema ini ceritanya memang udah setahun yang lalu kita bikin gitu. Yeah. Ini tentang kerinduan akan kampung. Dan ternyata realita itu terjadi sekarang gitu dan aja gitu. Kita nggak bisa pulang kampung lagi gitu. Jadi apa yang kita ucapkan itu emang menjadi doa ya, Mbak. Jadi kejadian gitu. Dan tema besarnya Miranda kebetulan memang realita. Tentang realita kehidupan. Nah, untuk Mbak Dewi nih, apa sih definisi realita hidup menurut Mbak Dewi? Wow, berat banget, Un. Ini berat banget. Kita ngomongin baju aja gimana? Ini motifnya ini bagus deh. Bagus ya? Ini kalau jadi masker bagus banget deh. Iya. Iya, kita lagi produksi. Buat. Asik. Jadi ini motif yang dulu pertama kali kita buat ketika Jakarta Fashion Week. Kita goes untuk printing yang namanya Mina Heritage Campaign. Yeah. Nah, terus banyak yang kangen, akhirnya kita beneran remake yang as it is gitu. Jadi ini dari tahun 2012 udah kita keluarin, cuman lagi modif sedikit. Okay. Gitu. Tapi di sini ada embroidery-nya. Keren banget. Itu. Jadi kita emang yang udah di print itu kirim ke Padang, ke Bukit Tinggi. Nah, terus di order di situ sama pengrajin di sana gitu. Masya Allah. Jadi kembali ke keren sekali loh. Bagus banget. Gitu ya. Masker ya? Masker. Itu dijadiin masker bakal banyak yang mau deh. Siap, kita coba. Mbak Jacqueline campaign ya, sedap. Iya. Gue yang nembak, tenang. Gue yang nembak. Dan teman-temannya. Ya, kalau kita ngomongin relasi kehidupan, ya ini salah satu contohnya. Kita manusia yang pandai membuat rencana. Tapi at the end of the day, sesungguhnya kita harus sadar bahwa sebaik-baiknya yang punya rencana itu Allah. Dan seperti kita sama-sama melihat dengan kreativitas yang ada, Uni dengan koleksi terbarunya, dengan doa-doanya, Allah lagi kayak, ya ini realitanya, lu dikasih pemikiran cerdas, ayo keluarkan karyanya, ayo keluarkan usahanya, ayo keluarkan perjuangannya. Dan setiap hari bukankah kita ujian? Kan hidup itu ujian demi ujian demi ujian. Setelah kita udah selesai nih sama kotak pandemi ini, ya kita akan masuk lagi ke kotak yang berbeda. Dan itu realita. What's next? Tadi Mbak Jacqueline sudah sebutkan, what's next? Dan ini akan menjadi realiti baru untuk kita. Apalagi ya. Dan setiap hari terus itu akan terjadi. Dan poinnya adalah, life will keep on going. Whether kita siap atau tidak, realitinya adalah waktu akan jalan terus, realita kehidupan akan terus maju, mau kita ikutan atau enggak. And the point is, it's just like raising a baby from, like babies, habis SD, SMP, habis SMP, nextnya apa? SMA, habis itu kuliah, habis itu menikah, terus kapan punya anak, kapan ntar jadi opah oma lagi, jadi terus-terusan, jadi nggak ada berhenti. Ya, like a cycle. Oke. Ya. Tapi memang kalau kita lihat Mbak Dewi khususnya, memang kayaknya kalau hidupnya itu
santai, relax, kelihatan dari senyumnya tuh yang kayak ya udah sekarang tuh lebih nerimo, lebih easy. Lebih bahagia Oh, deh. Easy. Nangisnya udah lewat, air matanya udah habis soalnya Alhamdulillah. stoknya udah sesuai. Tapi aku memang ngikutin Mbak Dewi dari udah lama ya, kayak kalau misalnya dari zaman Clear Top 10 bareng sama Veteran. Ya Allah, lama. Itu dan Ketahuan. akhirnya tuh ya dulu kan tontonannya apalagi kalau nggak ke TV gitu Iya, kan. Tapi kalau Mbak Dewi tuh speaking about prestasi tuh udah dari umur belasan tahun, umur berapa Mbak starting karir itu? 16? 16 ya, I mean like 15 tahun udah karir gitu kan. Kita lagi apa? Aku cuman lagi biasa main aja, nggak ada kepikiran buat punya karir gitu. Terus ya pokoknya dari muda Mbak Dewi itu selalu ada prestasinya, mulai dapat awards, Panasonic Award, terus pernah jadi host Indonesia. Orang nih pasti nih, nyanyi semua nih. Aku ngikutin itu juga kayak masih ingat gitu. Terus kan Mbak Dewi biasa dengan karya, biasa dengan prestasi gitu, kesuksesan gitu. Nah sekarang apa prestasi yang lagi Mbak Dewi kejar untuk sekarang? Wow, you know, waktu itu ya, waktu masih muda dan mendapatkan popularitas, prestasi, dapat itu kayaknya semuanya sesuai dengan apa yang aku inginkan dan harapkan dalam sebuah cita-cita dan mimpi. Until you reach a point where you understand that kehidupan itu lebih dalam daripada cuman awarding dan juga branding yang ya semua orang bisa memberikan apresiasi. Tapi kesuksesan sesungguhnya itu kan bukan di dunia ini. Ajarin justru di 30s, my late 30s, going into 40s. Iya ya. Kesuksesan yang sesungguhnya buat aku adalah ketika kita udah selesai di dunia ini dan kita masuki realita kehidupan berikutnya, which is itu the real ujian. Itu justru yang menunjukkan lo sukses apa enggak nih di dunia ini. Oke. Bukan itu patokannya Mbak ya. Patokannya bukan ya. Meskipun mainnya di sini nih. Saat mainnya sekarang mainnya tuh lu mau ngapain sini, nanti awardingnya nanti itu di sana. Nah itu award yang paling krusial yang harus kita raih gitu. Ya. Tapi mungkin Mbak Dewi bisa punya mindset yang seperti ini karena Mbak Dewi udah pernah on top gitu loh. Mbak Dewi tuh udah pernah melakukan hal yang puas dulu gitu kan. Kayak aku pernah dengar juga kan Mbak Dewi sebelum berhijab itu bikin video klipnya yang pokoknya udah terakhir deh ini gitu ya. Udah selesai gitu. Apakah harus sampai ke titik puncak dulu baru kita dan gitu loh. I think buat semua orang pasti punya formula yang beda-beda. Tapi kalau pengalaman aku kemarin, kenapa kan kita semua manusia itu punya mimpi kan, dan harus punya mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi berarti kita nggak hidup gitu. Sia-sia, sayang banget gitu. Kita punya bakat, kita punya potensi, dan akhirnya tidak menjadi apa-apa. Akhirnya itu kan menjadi sebuah aib gitu. Kok kayaknya membazir banget gitu. Allah menciptakanmu dengan segala sesuatu yang kamu ada, terus gitu, nothing. Nggak ada karya. Karena aku dari dulu tuh selalu kagum dengan orang-orang besar dan legacy yang mereka tinggalkan. Karya apa yang kita harus ditinggalkan, harus ada sesuatu. Nah, ketika aku ya mulai melakukan yang kamu bilang karya demi karya, terus aku mikir ini long run-nya sepenting itu apa enggak ya? Because akan selalu ada orang yang nanti muncul dan punya karya baru dan akan selesai. Poin yang aku kejar sekarang adalah ini karya yang punya manfaat yang lebih besar, nggak cuman happy aja. Nggak cuman ya itu yang tadi aku katakan popular. You know when you're in a entertainment business, popularitas kan itu menjadi segala-galanya.
Semakin banyak orang kenal sama lo, ya itu sukses gitu. Semakin banyak show, itu sukses gitu. Tapi ketika aku jalanin itu, nggak ada bahagia-bahagia sama sekali. Yang ada justru stres. Oke. Why? Because you're putting yourself in a place where kita akhirnya jadi kayak robot. Kita dipaksakan untuk Mbak Jacqueline mau. The right words mungkin we have to balance out. Ya enggak? Iya. Ya. There's a place and time for everything, and you know, aku pernah ada di titik di mana, lu harus ini, lu harus ini, lu harus itu, lu terus akhirnya satu hari aku bilang, kayaknya gue nggak harus deh. Enggak, gue nggak harus gitu. Kalau gue mau mengatakan tidak, that is my choice, dan gue pasti punya hak untuk itu juga. Makanya akhirnya pas di ujung-ujung aku udah mulai rebel tuh, udah mulai yang, enggak, gue nggak mau melakukan hal yang sama. I've done it already. Gue udah pernah melakukan itu, gue sudah tahu hasilnya apa dan sukses. Masa gue mau ngulangin lagi? Berarti aku cuma main di tempat yang aman dong, zona aman. Terus bagaimana aku mau tumbuh sebagai seorang manusia? Makanya aku tuh orangnya tuh selalu, oke, ini next apa lagi? Oke, pindah ke sana. Sampai akhirnya semua orang juga, ini ngapain sih Dewi? Kenapa ngelakuin ini? Dan aku orangnya adalah, why not? Kenapa enggak? Oke. Apakah ciri atau karena aku tuh orangnya gitu, terlalu banyak mikir, terlalu banyak khawatir sama masa depan, terus ya itu tadi abis ini mau ini gitu. Makanya kalau ngelihat annual show kita tuh setiap tahun tuh selalu mau ada naik gitu. Jadi stres sendiri. Zone itu adalah tanda bahwa you're growing. You're in the right area gitu. Kenapa? Karena kalau kita juga udah biasa aja, itu akhirnya kayak yang ya udah nggak ada passionnya tuh, udah nggak ada, karena nothing surprises you, udah nggak ada hal baru lagi yang membuat kita deg-degan, nggak ada hal baru lagi yang membuat kita, gue harus belajar lagi, nggak bisa tuh, itu kemarin flaw di situ, itu salah tuh, gue tahu gue bisa lebih baik, so you push yourself to the max, dan setiap kali kita di tempat baru yang bikin kita deg-degan, you're on the right place. Nah, makanya aku waktu hijrah, gila, coba, anak disco tiba-tiba mainnya ke masjid. Itu kan kalau nggak bikin orang deg-degan banget aku kayaknya. Gue bener nggak ya? Gue bener nggak ya? Ya, dan ternyata aku sekarang kenapa seneng banget degan. Gila, kok gue nggak tahu ini ya? Oke. Kok ini deg-degannya berbeda? Berbeda, tapi buat aku ini lebih bermakna buat aku ya. Mas Pandu tuh zodiaknya apa sih? Libra. Oh, pantes. Mikir ya. Tapi Mbak Jacqueline tuh lari juga nggak ya? Lari. Maraton juga? Terakhir itu karena aku nggak ikut maraton karena ada proses IVF itu. Nah, setelah selesai lahiran, aku sempat ke New York lagi sama teman-teman pertemanan sehat lagi. Kebetulan aku habis lahiran, jadi nggak bisa ikut lagi gitu. Jadi datang support, karena waktu itu kalau nggak di New York Marathon, saya, Dian Sastro, sama Adinia Wirasti, itu kita bertiga nggak lari. Karena Dian lagi cedera, si Asti juga lagi cedera. Dan aku habis kelahirin. Jadi kita support tim-tim yang lain untuk lari. Gitu. Oke. Tapi kalau lari maraton tuh kan emang ada satu titik poin yang akan dikejar gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu, kalau aku mengaca ke perjalanan hidup aku tuh kayak abis maraton, abis finish tuh mau ada lagi yang berikutnya, jadi kayak feel-nya tuh kayak adrenalin. Iya, adrenalin. Sebenarnya tuh adrenalin, tapi kemarin kalau misalnya aku ngelihat teman-teman yang habis latihan mengikuti maraton, itu bukan hal yang bukan hal yang gampang loh ya. Maksudnya kalau maraton itu benar-benar harus diikutin latihannya. It's a very serious things. Kalau sampai kita mengikuti hanya
so-called hype orang-orang aja, itu akhirnya kita bisa mencederakan badan kita sendiri. Nggak semua orang tuh mampu. Jadi jangan ikut-ikutan. Ya. Gitu. Nah, tadi aku menyambung pembicaraan yang Mas Pandu kan bilang, aduh, nggak berhenti dia memikir gitu. Dan proses bahasa growing itu menurut aku setuju. Karena apalagi Mas Pandu kan di dunia fashion, ya, dan di dunia kreatif. Nah, kalau misalnya kita jalan di tempat, emang lama-lama jadi bosen, peminatnya juga akan kabur gitu loh. Jadi yang disuguhkan setiap seasonnya itu juga kan harus sesuatu yang baru. Dari show-nya pun penyampaiannya juga harus yang terbaru. Kalau enggak, kita tuh nggak mengundang curiosity-nya orang-orang untuk datang. Jadi sebenarnya sama aja sama City, kayak misalnya Ramadan. Kali ini tuh kita mau bikin apa ya supaya orang-orang tuh mau datang dan foto-foto. Kalau aku bikin hal yang sama lagi setiap tahunnya, itu pada dasarnya ya aku jalan di tempat aja, yang penting ada. Nah, yang penting ada itu yang tim-timku ya, tim Senayan City kayak okay, what's next? Saya nggak mau nih tahun ini kita bikin ini, tahun depan kita bikin yang sama. Jadi kita harus berubah programnya apa yang bisa membuat customer itu tertarik datang ke Senayan City. Servisnya apa lagi yang harus kita tambahkan dan lain-lain. Jadi dan backgroundnya aku sebelumnya tuh memang di retail, Mas Pandu. Nah, jadi saya 9 tahun di Mas Bian. Jadi saya no wonder. Saya handle XSML waktu itu. Mungkin kalian juga udah bermain dengan yang terbaik nih berarti ini, Masya Allah. Jadi aku memang Mas Bian itu maestro. Jadi kalau misalnya meeting sama dia atau saya laporan nih sama dia tuh yang kayak kita bergak ngomongin soal kerjaan tuh Mbak Dewi. Oh ya? Iya, duduk in front of him like how are you, Jack? How's life? Really? Yeah. Really? Yes. So how's your relationship with your husband? Habis itu aku masih ingat banget sebelum aku menikah, aku bilang aku udah mau married gitu ya. Karena aku pacaran 11 tahun. Wow. Habis itu aku di ruangan langsung kayak, kenapa kamu memilih dia? Why him? Wah, aku diinterogasi sampai aku nangis. Nah, segitunya. Jadi dia tuh sama tim-timnya dia adalah lebih ke personal. Nah, yang aku belajar dari dia adalah kita harus bikin sesuatu yang berbeda dari season ke season. Ya. Nah, itulah yang aku belajar dari dia. Nah, next-nya adalah saya 5 tahun di Matrox. Nah, itu juga retail company. Saya juga handle kayak Rimowa, Dyson. Tumi juga sempat nggak sih? Crocs, Wakai, itu juga aku tuh semua. Nah, jadi dari situ aku 5 tahun belajar kreativitas sama development. Karena macam, we are handling all the international brand. We are now in Indonesia. How we create the new products. Wakai itu sebenarnya adalah produk Indonesia, bukan produk Jepang. Iya dong. Ya kan? Iya. Ini loh untuk creating those brand. Nah, jadi sebenarnya adalah how we lead the team, how we. Jadi Mas Pandu nggak salah. Mau sesuatu yang baru ke depannya, mau lebih kreatif lagi, itu menurut aku justru lebih baik. Daripada Mas Pandu kayak, ya udah deh kita bikin ini, jadi ya udah deh kita produksi. Jadi jangan. Jadi it's valuable. Iya, kalau Mas Pandu tuh maunya lari. Kalau aku tuh lebih ngerem untuk ngeremnya gitu. That's a good balance. Iya. Balance yang baik kalau ya. ada dia mungkin aku udah gila kerja kali ya.
Karena dulu kan aku kerja kantoran. Kalau kerja kantoran tuh selesai pulang kantor, selesai. Kalau sampai mau tidur pun masih mikir kerjaan ya. Lagi di rumah sekarang. Kamu lihat muka Ria Miranda aja udah mikir pasti apalagi. Lagi kan, ini brandnya di depan muka kamu masalahnya. Gimana mau berhenti kerja? Bener. Ya, tapi memang aku memang ngelihat Ria perubahannya tuh cukup kelihatan gitu ya. Dari cara pola pikirnya lah lebih dewasa dan lebih jauh ke depan dan lebih banyak empatinya. Bahkan itu juga akhirnya merubah misi brandnya Ria Miranda. Ya kalau tadinya yang pertama kali aku buat adalah ingin menjadi perusahaan nomor 1 untuk busana muslim di Indonesia. Nah, terus akhirnya karena Ria sudah mulai banyak belajar, mungkin juga pertemanan ibu apa kamu namanya tuh? Akhirnya misi brandnya tuh jadi kita hanya ingin berkarya untuk menghasilkan produk gaya hidup yang menginspirasi nilai kebaikan. That's it. Jadi itu adalah misinya kita, sehingga kondisi pandemi sekarang tuh justru momen untuk kita walk the talk of our mission. Right. Jadi nggak misi yang keren aja ditulis di dinding, tapi beneran kita menjalani itu gitu yang buat kita tuh kayak tahun ini memang tahun walk the talk dan tahun pembelajaran untuk melaksanakan itu semua sih. Masya Allah, keren ih. Keren suaminya banget. Siapa sih nih? Suaminya di 10 tahun kita kemarin ya pas kita lagi exhibition di Senayan City, itu tuh malah kita setelah itu malah jadi berpikir lagi ya. Kita ternyata baru dimulai loh, ini 10 tahun ini kita baru dimulai gitu. Kita banyak sekali proses pembelajaran yang belum kita lewatin, dan nah ini pergantian visi dan misi itu tepat di 10 tahunnya kita justru gitu. Jadi baru ini. I think the iconic quotes is stay foolish, stay hungry. Yeah. No, if you're always there, then selalu ada ruangan untuk memperbaiki diri dan naikin kualitas lagi. Betul. Kalau masih ada titik puncak yang masih ingin dicapai, ada sebuah cita-cita dan apa yang menjadi Mbak Dewi itu merasa lebih hidup lagi yang sekarang? Ada, aku cuma mau masuk surga. Gimana tuh? Gimana tuh? Itu udah cita-cita yang paling maksimal. Gimana tuh, Mas? Dan ternyata, aku kan juga punya guru ya. Jadi beliau selalu bilang, ini pelajaran yang mahal yang aku dapat gitu. Aku selalu yang, Ustadz, kasih aku doa. Ustadz, ini harus ngapain? Ini harus... Mbak, ini sprint, tanya Mbak Jacqueline yang pasti udah lari, udah tahu gitu konsepnya. Kalau kamu sprint itu short, jangka waktunya pasti pendek. Capek. Iya, kita maunya main jangka panjang. Jadi ada you need to plan everything. Semuanya ada proses, ada planning, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk abis-abisan buat tugas. Jadi semuanya tuh harus di-set sehingga semuanya digabungin menjadi sesuatu yang mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita mau masuk surga itu. Misalnya, tapi bisa kan Ustadz, aku masuk surga? Ya, semuanya tergantung Mbak Dewi. Lagi iya kan? Everything comes back to you. Ya, benar. Dan mungkin journey to find the right teacher atau ustadz itu juga proses ya, Mbak ya? It's a process for I think for everything ya. Proses untuk mencari jodoh terbaik. Kamu aja nggak ngalamin apa yang aku ngalamin, gagal 2 kali dulu. Terus proses untuk yakin gitu dengan mimpi, itu kan proses juga. Proses untuk mengenali diri sendiri, kan hal yang paling susah itu adalah mengenali diri sendiri loh menurut aku. Betul. Hati ini maunya apa? Ya Allah, hari ini hari ini kita mau biru, besok kita maunya pink, besok lagi kita maunya kuning, hijau. Aduh, ini hati paling susah untuk kita kendalikan. Jadi the minute kita bisa mengenali siapa sih gue ini siapa sih, gue maunya apa sih,
tujuan hidupku apa sih? Nanti at the end maunya gimana sih? Kalau misalnya gue lagi jalanin sesuatu, jalaninnya untuk apa sih? Okay. You have to have those answers kan. Your whys have to be black and white gitu. Nggak bisa kita main di abu-abu. Mbak Dewi punya rasa curiosity itu apa emang dari lahir atau ketika semakin banyak baca terus jadi? Kayaknya dari lahir deh. Aku adalah anak yang rese banget. Jadi kayaknya Mbak Dewi keep on questioning haus akan itu gitu. Apakah memang bisa dilatih atau memang given? I really don't know. Given ya? Oh really, Mbak? Okay, Given okay. ya? Tapi aku penasaran itu kan benar-benar kayak di dalam diri Okay. kita gitu loh. Ada Iya, orang yang iya. cuek, nggak pengen tahu, ya udah terserah, ya udah gitu. Nah, kalau Iya, iya. mau bertanya dan terus penasaran itu given. Oke. Mm-mm. Oke. Dan aku setuju proses itu tuh kayak misalnya Mas Pandu nih punya target untuk capai ke sesuatu. Sebenarnya pencapaian itu bukan hasil akhirnya, yang kita dapetin kan dari segi prosesnya. Oke. Ya, Dan percaya nggak itu ada ayatnya di Al-Quran? Aku lupa ayat berapa, tapi itu ayat ada. Oke. Proses itu. It's all about the process. Hasilnya itu bonus ya, Mbak. Karena proses itu dari situ kita bisa kayak istilahnya, kalau istilah bisnisnya kan mereview apa yang udah kita lakukan untuk mencapai itu sebenarnya itu yang terbaik apa enggak, dan itu melatih juga kesabarannya kita. Saya merasa bahwa selama pandemik ini malah melatih kesabaran setiap individu, karena kamu nggak bisa memaksakan sesuatu yang harus dilakukan tuh hari ini harus selesai, enggak. Kita memang harus bisa mengerti dan sabar. Itu sih yang aku belajar. Masya Allah. Mbak Jacqueline, aku mau nanya dong. Tim gimana sekarang Mbak di sana gitu? Kalau misalnya aku coba tanya ke tim Ria Miranda yang sekarang gitu, mereka tuh sampai sekarang tuh posisi malah lagi stres ya. Iya. Jadi malah udah sebulan ini awalnya mereka udah mulai bisa menikmati. Kalau yang sekarang tuh aku malah jadi nggak bisa bedain mana yang pekerjaan rumah, mana yang kantor, mana yang anak-anak gitu. Malah mereka tuh perlu banget dimotivasi gitu. Nah, kalau untuk tim Senen City gimana ya Mbak sekarang? Oh, aku Miss Donder. Challenger. Saya itu membiasakan untuk bisa Zoom meeting sama anak-anak aku, sama timku, itu tuh seminggu minimal tuh 2 kali. Dan aku juga gak mau tiap hari, jadi kayak mereka juga bosan kali lihat aku ya tiap hari di Zoom. Nah, tapi setiap di Zoom itu aku pasti briefing, nggak ke kerjaan dulu. Mas, saya nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi setelah 2 minggu, 1 bulan, masuk bulan kedua, itu udah bukan honeymoon period lagi. Jadi kita udah harusnya adaptasi. Udah selesai tuh honeymoon periodnya. Nah, adaptasi itu bahwa dia tuh udah nggak bisa, tim-tim itu juga harus berpikir buat perusahaan yang dia bekerja. Karena kenapa? Ya, mereka diberikan salary juga buat bukan untuk nothing kan, mereka harus berpikir juga buat perusahaan. Karena kenapa? Perusahaan itu juga pasti punya cost pro yang harus dikeluarkan. Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Sebenarnya kerugian-kerugian itu juga lebih banyak dari perusahaan daripada karyawan. Nah, tim-timnya itu harus bisa punya sense of belonging. Itu tuh harus punya sense of belonging yang tinggi. Mereka tuh harus berpikir, oke, kita plan, kita bisa bikin ini. Oke. Satu, apakah kita sekarang mau lebih ke brand awareness? Kita udah nggak perlu deh zaman-zaman gini brand awareness. Tapi gimana caranya kita bisa survive itu dulu. Ya kan? Nah, saya selalu bilang sama tim adalah bersyukur adalah kita masih mempunyai pekerjaan. Bersyukur kalau kita masih sekarang dikasih gaji. Belum dirumahkan, atau misalnya pengurangan jam kerja. Aku bilang sama mereka bahwa work from home
itu juga kita harus bisa membagi waktu di mana kita main sama anak, mungkin sama orang tua dan kerja. Sisihkan waktu, mungkin 1 hari 8 jam kerja, kamu nggak usah tuh di depan ruangan 8 jam kerja, tapi kamu udah journaling. Apa yang harus kamu follow up? Apa yang harus kamu kerjakan? Oke. Dan jadi biasanya karena di Senayan City ini juga, makanya aku selalu mendorong setiap departemen, karena kan saya di sini handle-nya 12 departemen tuh Mbak Ria. Jadi aku selalu kayak, oke, Markom kita bikin apa? Imam, kamu bikin apa nih? Program apa lagi yang kamu lakukan? Kita itu nggak bisa berdiam diri. Kita sebagai mall, landlord, kita harus bisa mendukung tenan-tenan yang ada di sini. Nggak bisa jualan di tempat, jualan online, nggak masalah. Tapi cara untuk memediasi online itu seperti apa? Ya. Terus entar dari segi CRM, oke, gimana caranya supaya si customer itu kita bisa menggandeng mereka supaya tetap berbelanja ke tenan-tenannya Senayan City. Nah, secara digital, mereka banyak sekali setiap kali aku live chat gitu ya, Senayan City kapan buka? Udah buka belum? Ini mereka tuh sangat antusias, selalu bertanya, kangen nih sama Senayan City gitu. Nah, berarti apa selama ini yang udah itu memang membuat kayak experience buat mereka gitu loh. Jadi yang aku selalu kayak coaching ke tim-tim aku adalah, ingat yang kita harus berubah ke new normalnya adalah we have to do a new personalization is the must, in terms of services dan lain-lain. Habis itu nomor 2 adalah attention, it's very important. Nah, nomor 3 adalah the great experience, apa yang harus kita berikan next-nya. Jadi kita harus berpikir terus, walaupun misalnya memang di rumah ya, aku selalu membuat mereka tuh kayak, oke, browsing. Di luar sana udah kejadiannya ada apa? Apa yang bisa kita kerjakan di Indonesia? Next, setelah mall buka, reopening, precautions apa yang harus kita berikan ke customer supaya bisa menghindari segala sesuatu di sini. Jadi banyak, jadi setiap minggu aku tuh selalu coach mereka yang baru-baru gitu loh. Jadi emang harus, karena sometimes mereka sering di rumah pun mereka sampai nggak tahu mau ngapain gitu loh. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita as a leader, kita harus challenge mereka balik untuk berbuat sesuatu ke kita. Gitu. Kayaknya aku bisa banyak ngobrol sama Mbak Jacqueline nih. Kayaknya bisa di kantor. Ternyata memang experience itu something yang perlu aku digest more. Tapi karena memang kita before we close this, pembicaraannya seru banget, kayak ngalir banget gitu. Ini terakhir sebelum kita closing, tahun ini kan Mbak Dewi lebaran di rumah ya. Nah, lebaran kita kemana-mana. Apa rencana nanti pas lebaran yang akan dilakukan? Makan, Bobo. Makan. Kita nggak boleh mampir ke sana, nggak bisa ya? Boleh, tenang. Mas Agus punya chamber di depan. Ada kan? Iya. Ada ya? Dia bikin sendiri, jangan sedih. Oh, bikin sendiri tuh? Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dewi, Mbak Jacqueline juga. Terus conversation kita juga ditranslate oleh juru bahasa isyarat supaya informasi dan message yang disampaikan hari sekarang ini bisa dinikmati oleh semua tanpa Masya Allah. Mungkin sebelum aku close juga ada satu dari buku yang Mbak Dewi suka juga, kalau kata J.C. Julian Mantle itu, bahwa kita semua ada di dunia ini untuk sebuah alasan yang istimewa, jadi jangan terperangkap sama masa lalu kita, dan karena kita adalah arsitek untuk masa depan kita gitu. Jadi yang lalu ya udah nggak usah diiniin, kita adalah seorang arsitek untuk masa depan kita gitu. Insya Allah. Keren ya, buku itu keren loh. Aku seneng dibaca Mas Pandu. Iya. Sampai selesai, keren, itu keren. Selesai ya, kita baca lagi. Oke deh. Ya, makasih Mbak Jacqueline, Mbak Dewi, Mbak Silva. Terima kasih Uni, terima kasih Mas Pandu, Mbak Jacqueline, Mbak Silva. Sehat-sehat semuanya. Ya, sehat semua.
Assalamualaikum. Sehat semua.